Haleluya, salam saudara-saudaraku terkasih di mana saja berada. Doa saya senantiasa untuk kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja dan setia mengiring Tuhan Yesus Kristus. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan lakukan kebenaran. Puji Tuhan, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan yang pertama, kenapa Tuhan Yesus begitu istimewa? Yang kedua, apakah dia kalimatullah? Kalau di keyakinan saya dulu, kalimatullah adalah firman Tuhan. Nah, kita coba bahas satu persatu. Kenapa Tuhan Yesus begitu istimewa? Yang pertama, karena dia bukan berasal dari dunia. Yesus bukan dari dunia ini. Kita baca di Yohanes 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Nah, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat berbeda dengan kita. Dia bukan dari bawah, tetapi dia dari atas. Kelahirannya lewat perawan suci Maria. Bukan seperti kita, lahir lewat hubungan suami istri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat istimewa, yaitu dia dari atas dan bukan dari dunia ini. Nah, yang kedua, kenapa dia begitu istimewa? Yaitu dia adalah firman. Kita baca di Yohanes 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya dia adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman dan Allah adalah satu pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Seperti kita manusia, tubuh kita dengan mulut kita, suara kita tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana mungkin manusia punya tubuh tetapi untuk berbicara kita pinjam mulut orang lain? Jadi firman dan Allah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus begitu istimewa? Kita lihat firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, yang ketiga, karena dia adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Yesus katakan, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Itu jaminan dari Tuhan. Oleh karena itu, jaminan-jaminan seperti inilah yang membuat saya bersuka cita. Kenapa saya harus mengikut Tuhan yang tidak jelas? Tetapi lewat Tuhan Yesus, saya benar-benar merasakan ini loh ajaran yang benar. Sangat jelas ajarannya. Seperti kita mau berjalan, kita mau melangkah keluar kota, kita bingung. Kita ini mau kemana arah kita? Bisa-bisa kita kesasar. Tetapi bila ada seseorang yang menunjukkan jalan kita, nah ini loh, ini jalannya, ini tepat ini. Siapa yang tidak mau lewat jalan yang ditunjukkan oleh seseorang yang akan akhirnya membuat kita selamat sampai pada tujuan kita? Bapak Ibu tahu kan, zaman-zaman sekarang ini, terkadang kita kalau lagi bepergian keluar kota, kita pakai Google Maps. Terkadang Google Maps itu bikin kita berputar-putar. Padahal lokasi yang kita cari, titiknya tidak jauh dari perjalanan kita ini. Tetapi sering Google Maps itu membuat kita pusing. Oleh karena itu, jangan kita mau dibuat pusing oleh ajaran-ajaran yang tidak menentu, yang tidak menunjukkan jalan yang tepat. Kita manusia hidup, sudah tentu kita mau mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, pilihlah Tuhan yang tepat, jangan salah pilih. Karena lewat Tuhan Yesus
kita akan menuju Bapa di sorga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kembali, bila engkau menjauh dari Tuhan, ayo mendekat. Kembali kepada Tuhan. Bila engkau belum mengenal Tuhan Yesus, datang cari Dia. Selagi Dia masih berkenan untuk ditemui, datang. Kenali Dia. Kalau semua orang sudah mengenal Tuhan, saya percaya seperti saya dulu, sebelum saya mengenal Tuhan, mungkin iman saya bisa digoyangkan oleh karena satu hal, oleh karena satu keadaan yang terkadang banyak akhir-akhir ini yang membuat saya itu kecewa. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, saya berpikir begini, mau seperti apapun keadaan yang saya alami, sepahit apapun, luka seperti apapun yang saya dapatkan dari orang, satu janji saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena saya sudah tahu jalan saya sudah tepat. Hanya lewat Tuhan Yesus saya akan mendapatkan keselamatan. Nah, yang kedua kita bahas tentang apakah Dia kalimatullah. Di keyakinan saya dulu, kalimatullah adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kita tetap harus menjunjung etika, kita mengasihi mereka. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan kita. Oleh karena itu menjadi tugas kita juga semuanya, setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa di keyakinan saya dulu, waktu pas saat saya sekolah di pesantren, selalu mereka katakan bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan, tidak ada yang namanya kematian. Mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Mereka katakan yang mati adalah orang yang diserupakan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Bagaimana mereka mau percaya tentang kebangkitan? Kematian saja mereka tidak percaya. Mereka katakan Isa itu langsung dinaikkan ke sorga. Isa Al-Masih dan saudara-saudara kita sepupu, mereka hanya katakan bahwa Isa Al-Masih hanyalah seorang nabi. Memang benar dia nabi, tetapi dia adalah nabi yang diurapi. Dia nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu yang pernah saya pelajarin di masa-masa di pesantren. Dia nabi yang diurapi. Ada di surah Ali Imran ayat 45 juga mengatakan bahwa, saya bacakan sedikit. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Isa Al-Masih adalah kalimat Allah yang diurapi. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia adalah yang diurapi. Saudara kekasih, ayo kita buka pengetahuan kita buka hati kita lihat kebenaran itu. Jangan kita mau terus-menerus dengan pembenar. Kami mengasihi kalian semua, karena kami tahu kalian juga sebagian dari kami. Tuhan Yesus bukan hanya untuk satu umat, tetapi Tuhan Yesus untuk semua manusia. Demikian, sehat selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.